Halo adik-adik, Shalom dan selamat pagi ya. Di pagi hari ini Ibu sungguh senang bisa kembali menyapa kalian, bisa kembali menemani kalian untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini pun kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Ketika kita bangun pagi tanpa kekurangan suatu apapun, itu menunjukkan Tuhan juga sangat mengasihi kita. Ketika kita bisa menghirup udara dengan segar, bisa melihat matahari yang terang, bisa menyapa saudara-saudara kita, orang tua kita, itu karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Oleh karena itu, marilah dalam ibadah ini kita mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ayo, kita akan mengawali ibadah sekolah minggu ini dengan kita menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, mari kita satukan hati kita sebelum kita kembali melanjutkan untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau kami memiliki Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah pagi hari ini. Berkati Tuhan, sehingga melalui ibadah ini kami semua boleh diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik di hadapan Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, Kau yang akan urapi setiap kami, lidah bibir kami, sehingga Tuhan puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kalau Tuhan kita sudah sangat baik kepada kita, sudah mengasihi kita, bagaimana dengan sikap kita? Nah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyukakan hati Tuhan, ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya misalnya saat ini nih, kita beribadah kepada Tuhan, itu juga adalah hal yang menyukakan hati Tuhan, ya. Oleh karena itu marilah di sepanjang ibadah ini kita mau terus memuji Tuhan, terus memuji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak menerima pujian kita, Tuhan yang layak menerima sembah kita. Ayo, kita akan menaikkan kembali pujian, memuji Tuhan selalu. Selalu mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari adik-adik kita puji Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang baik dan menyukakan hati Tuhan, kita pun harus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita, ya. Dengan firman Tuhan kita tidak mudah jatuh di dalam dosa, ya. Hidup kita pun akan selamat, ya. Kalau sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Besertaku selamanya.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan menikmati firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini firman Tuhan bertemakan Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dari Keluaran 19 ayat yang pertama sampai dengan 25. Ayo, kalian duduk yang manis, kita bersama-sama menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga,
pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, adik-adik, ibu mau bertanya, ya. Siapakah yang masih ingat nama Bapak yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan melepaskan mereka dari perbudakan? Ayo, siapa? Ya, Bapak Musa, betul. Ya, nah setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di Gunung Sinai. Ya, nah di Gunung Sinai inilah, ya, Bapak Musa bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, Tuhan memberi pesan kepada Bapak Musa agar ia menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel bahwa Tuhan akan sangat menyayangi mereka jika mereka mau taat kepada Tuhan, ya. Bangsa Israel mau mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Dan bangsa Israel pun diminta untuk menguduskan diri. Nah, adik-adik, Bapak Musa melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada kepada Bapak Musa. Lantas ia turun dari gunung dan bertemu dengan bangsa Israel, lalu menyampaikan setiap pesan Tuhan tersebut kepada orang-orang Israel. Ya, nah, mendengar pesan Tuhan tersebut dari Bapak Musa, maka seluruh bangsa Israel menjawab, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Ya, lalu Tuhan datang di tengah guruh, di tengah kilat dan awan yang tebal, ya, sehingga bangsa Israel takut dan gemetar. Lalu Musa membawa bangsa Israel berdiri di kaki gunung, karena mereka tidak boleh melewati batas yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Bangsa Israel harus taat, tidak boleh melewati batas agar mereka selamat.
Ya adik-adik, dari firman Tuhan tersebut, kalau bangsa Israel diminta untuk taat, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus juga taat. Ya, nah, taat kepada setiap perintah Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, Ibu mau bertanya, ayo, apa saja contoh perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan? Banyak sekali. Ayo, apa saja? Ya, pertama, kalau kita mau rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, itu juga menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kita mau hidup damai dengan sesama kita. Kita tidak mudah bertengkar, kita tidak mudah marah-marah kepada orang lain. Itu juga menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kita mau hidup jujur, tidak suka berbohong. Ayo, siapa yang suka berbohong? Ya, itu tidak menunjukkan ketaatan. Ya, marilah kita mau menjadi orang yang taat dengan hidup jujur, tidak berbohong. Ya, kita pun mau mengasihi sesama, itu pun menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan. Ya, melalui firman pagi hari ini, marilah kita semua menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ya, saat ini kita akan diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, ya, dengan kita memberikan persembahan. Ya, persembahan dapat adik-adik berikan melalui beberapa cara seperti tayangan berikut ini. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami pagi hari ini boleh belajar sebagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami taat kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, untuk kami senantiasa taat akan firman Tuhan, taat kepada Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan, sehingga kami pun menjadi anak-anak yang dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami pun membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama kami yang membutuhkan. Ampuni kami kalau di dalam sepanjang ibadah kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat kami mengucap syukur. Amin.
Ya, adik-adik, dari firman yang kita dengar di pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk taat kepada Tuhan, kita pun mau melakukannya. Ya, selain kepada Tuhan, kita pun mau taat kepada papa, kepada mama, kepada orang tua kita. Ya, dan lagu penutup yang akan kita nyanyikan, ya, kiranya akan mengingatkan adik-adik untuk senantiasa hidup taat dimanapun kita berada. Ayo, dengan bangkit berdiri kembali, kita akan menaikkan pujian T-A-A-T, taat. Kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu pagi hari ini telah selesai. Teruslah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua dimanapun kalian berada. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.